Jika berbicara bisnis, ekonomi, manajemen, atau apapun yang terkait dengan komunikasi dengan tema ekonomi, maka penting bagi kita untuk memahami surat menyurat. Pertanyaannya, mengapa perlu surat menyurat? Ingat, jika mendengar kata surat, jangan selalu berpikir tentang selembar kertas, karena surat bukan kertasnya, tapi pesannya. Pesan dapat ditulis atau diketik dalam kertas atau file elektronik. Pesan dalam bisnis berbeda dengan pesan WA-mu ke mantanmu, apalagi pesan ke ibu kosmu yang pelit itu. Ada aturan-aturan yang perlu ditekankan karena surat ini menyangkut hubungan bekerja sama atau komunikasi dalam bisnis. Business letter atau business correspondence adalah istilah yang digunakan untuk urusan surat menyurat dalam bisnis. Dan yang perlu diingat adalah business correspondence wajib dalam bentuk teks, bukan suara atau visual. Ini urusan bisnis, bukan urusan pacaran yang bisa seenaknya kamu voice note atau video call. Mungkin istilah ini terkesan menyeramkan, namun percayalah, kita sebenarnya sudah terbiasa dengan surat ini. Umumnya, formatnya itu sama dengan surat palsumu yang kamu kirim ke wali kelasmu ketika kamu bolos sekolah karena pergi ke rental PS dengan temanmu dan kamu menulis surat dengan alasan sakit diabetes, kanker, atau ambeien, atau apalah terserah. Umumnya, ya ada ucapan sapaan, pendahuluan, isi atau inti masalah, penutup, dan salam. Hanya saja, ada beberapa poin penting yang perlu diulas dalam business letter. Oh iya, hampir lupa. Mengapa bahasa Inggris memiliki peran penting di sini? Seperti yang kalian ketahui, bahasa Inggris menjadi bahasa komunikasi yang menjadi standar sehingga penutur dari manapun akan dapat saling memahami satu sama lain. Kamu tidak akan bisa berbicara bahasa Madura dengan orang Somalia, pakailah bahasa Inggris. Kamu tidak akan bisa bicara dengan bahasa Surabaya dengan orang Korea Utara, jadi gunakanlah bahasa Inggris. Hal terpenting yang ingin saya jelaskan di sini adalah teknik yang perlu digunakan dalam bisnis correspondence sehingga surat menjadi sangat efektif. Efektivitas ini sangat penting dalam bisnis, seperti menggunakan kalimat pendek, sederhana, dan kosakata yang langsung. Semakin mudah dibaca, semakin baik. Kamu hanya perlu menggunakan transisi yang lancar sehingga kalimatmu tidak terlihat terlalu berantakan dan berlebihan. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bagian awal dalam surat wajib memuat pembukaan. Umumnya adalah ucapan penghormatan atau salam pembuka, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai salutation. Salam adalah bagian penting dari sebuah surat. Pilihan salam yang tepat tergantung pada siapa yang kamu tuju dan seberapa formal hubunganmu dengannya. Pertama dan terutama, pastikan kamu mengeja nama penerima dengan benar. Kamu juga harus mengkonfirmasi jenis kelamin dan gelar yang tepat. Gunakan Miss untuk perempuan dan Mister untuk pria. Dokter harus tulis dengan DR. Dalam situasi yang kurang formal, mungkin akan dapat diterima jika kamu memanggil seseorang dengan nama depannya. Namun, ketika kamu tidak tahu nama seseorang dan tidak dapat menemukan informasi tentang dia, kamu dapat menulisnya dengan to whom it may concern. Itu merupakan standar jika kamu tidak mengetahui surat itu akan diterima oleh siapa. Dimungkinkan juga untuk tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Berikut adalah beberapa cara umum dalam penggunaannya. Selain versi formal, ada juga yang kurang formal, tapi masih dalam business letter, seperti penggunaan Dear atau College. Dear Mary merujuk pada nama depan seorang perempuan. Dear John merujuk pada nama depan seorang laki-laki. Yang tidak formal dan jangan digunakan dalam business letter adalah hello dan hi. Ini surat bisnis, bukan grup IVA WA, bukan pula grup pedagang all shop, bukan pula DM mantanmu. Ada beberapa catatan penting juga. Jangan lupa beri koma setelah salam dan tanda titik 2 setelah to whom it may concern. Tidak perlu titik pada kata Mr., Miss, dan Dokter. Lebih baik gunakan MS daripada MRS untuk memanggil perempuan. Jangan gunakan tanda seru karena tanda seru hanya digunakan oleh seorang yang ngegas atau cewek yang lagi PMS. Muhehe.
Memulai menulis isi surat, penting mengikuti skema ini. Beri salam dan sebutkan tujuanmu. Dalam sebagian besar jenis surat bisnis, biasanya digunakan ucapan salam ramah pada kalimat pertama surat. Berikut ini beberapa contohnya. I hope you are enjoying a fine summer. Thank you for your kind letter of July the 3rd. It was a pleasure meeting you at the conference this week. I appreciate your patience in waiting for a response. Setelah pembukaan singkat tersebut, sebutkan poin utama suratmu dalam 1 atau 2 kalimat. I am writing to inquire about. I am interested in the job opening posted on your company website. We'd like to invite you to a member-only luncheon on April the 5th. Gunakan beberapa paragraf pendek untuk lebih detail tentang poin utamamu. Jika hanya satu paragraf yang kamu butuhkan, jangan menulis paragraf tambahan hanya untuk membuat suratmu terlihat lebih panjang. Ingat, nggak semua yang panjang itu berkualitas. Muhehe. Jika yang ingin kamu sampaikan adalah jenis surat yang memuat materi sensitif, seperti menolak tawaran atau memberitahu karyawan tentang periode PHK, sematkan kalimat sensitif ini di paragraf setelah paragraf ini. Ini dikarenakan agar penerima tetap membaca isi surat dan tidak membuangnya begitu saja. Kamu bisa bayangkan, jika kamu mencoba melamar cewekmu kemudian setelah salam tiba-tiba orang tuanya si doi bilang kalau kamu ditolak tanpa basa-basi. Apa tidak getir jiwamu? Muhehe. Ada beberapa jenis isi dalam suratmu seperti permintaan, berita baik, dan berita kurang menyenangkan. Kamu bisa lihat sendiri contoh-contohnya. Ada 2 langkah dalam menutup surat. Yang pertama adalah paragraf penutup isi, dan yang kedua adalah paragraf penutup surat. Paragraf penutup isi biasa juga disebut sebagai paragraf terakhir. Di dalamnya kamu harus menyampaikan suatu maksud, baik permintaan atau request, pengingat atau reminder, atau catatan pada lampiran. Jika perlu, informasi kontak darimu juga harus ada dalam paragraf ini. Berikut ini adalah beberapa frasa umum yang digunakan saat menutup isi surat bisnis. Berikut ini adalah beberapa cara umum untuk menutup surat. Jangan lupa gunakan koma kemudian beri space atau enter dan dilanjutkan dengan nama lengkapmu. Jangan lupa beri tanda tangan pada ruang yang sudah kamu buat di antara frasa penutup tadi dan namamu. Jangan lupa itu adalah nama lengkap. Berikut adalah beberapa frasa umum yang digunakan saat menutup surat bisnis. Ada beberapa tips yang perlu kamu amati dalam membuat surat bisnis. Gunakan nada bicara. Nada di sini adalah kesan. Ingat, pilihan kata menentukan kesan. Misalnya, kamu memanggil dosenmu dengan paduka, itu adalah berlebihan. Kamu memanggil ibumu dengan namanya, juga menjadi kasar. Kamu memanggil cewekmu dengan bunda, itu bucin namanya. Jadi bijaklah dalam memilih kata. Ajukan pertanyaan langsung. Ini adalah cara cepat.
cara yang paling tepat, tidak bertele-tele dan bulat kayak bayar uang kas di kelas. Muhehe. Periksa kembali jenis kelamin dan ejaan nama. Sesuaikan nama kelamin dan penggunaan atributnya. Misalnya jangan keliru kalau dia cowok kamu panggil Miss. Itu sangat fatal. Selalu rujuk dirimu sebagai saya, bukan yang lainnya, karena pembaca menerima surat untuk berkomunikasi dengan pengirimnya, dan pengirimnya wajib menggunakan kata saya sebagai seorang individu. Jangan gunakan kata kami, kecuali siapa kata ganti yang dimaksud. Misalnya saja kamu mewakili suatu organisasi atau kelompok. Tulis ulang kalimat atau permintaan apapun yang terdengar tidak jelas. Ingat, jangan seperti cewek yang tidak jelas mau ngomong apa. Dalam surat, kamu harus jelas mau mengatakan apa, baik berita buruk atau baik, atau request atau apa saja. Jangan baper di sini. Hehehe. Jangan lupa untuk mencantumkan tanggal, mulai hari, bulan, tahun. Itu adalah format umum dan konvensional yang digunakan di banyak negara. Namun, untuk menghindari kebingungan, tulis nama bulan, bukan angkanya. Misalnya saja 3 Desember 2020. Jangan menulis 3/3/2020. Itu adalah kekeliruan.